Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa la nusalli wa nasjud wa ilaihi nas'a wa naqfid narju rahmatahu wa nakhsha 'azabah. Inna 'azabahul jidda bil kuffari mulhaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سبيح ولا ضد ولا بداله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق Allahul Azim. Yang kami muliakan kepada Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Falah, kemudian yang kami muliakan nini mama alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah pada subuh hari ini kita masih dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ucapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Karena ada sebuah kisah di masa lalu, yang mana kisah di masa lalu ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah semestinya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana di dalam kisah masa lalu ketika seseorang bernama Abu Ibrahim sedang berjalan di tengah gurun pasir, beliau mendapati akan sebuah gubuk kecil di sebuah tengah padang pasir, lalu beliau dekati akan gubuk itu. Ketika beliau mendekati akan gubuk itu, beliau melihat ada seseorang orang tua di dalamnya. Tapi orang tua ini keadaannya mohon maaf, ia sendirian di dalam gubuk itu. Matanya dalam keadaan buta, tangannya dalam keadaan buntung dan ia tak bisa berjalan. Tetapi hebatnya orang tua ini Bapak dan Ibu, selalu dalam mulutnya tak henti-henti mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dibanding kebanyakan manusia. Lalu orang tadi heran, Abu Ibrahim tadi heran, kenapa ada orang yang mohon maaf tinggal sendirian di sebuah gubuk di tengah padang pasir, mata buta, tangan buntung, tak bisa berjalan, tapi mulutnya tak henti-henti mengucapkan Alhamdulillah. Maka bertanyalah Abu Ibrahim kepada orang tadi, apa yang engkau syukuri kepada Allah sementara keadaanmu seperti ini? Maka orang tua tadi Abu Kilabah menjawab, bukankah Allah masih memberikan aku pendengaran, yang dengan pendengaran itu aku masih menggunakannya untuk mendengarkan seruan azan dan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah. Berapa banyak orang-orang punya telinga, tapi ia tidak menggunakan dan diperdengarkan kepada bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak yang mesti aku syukuri? Apakah aku tak mesti bersyukur kepada Allah? Allah masih memberikan aku hati, yang dengan hati itu aku masih banyak mengingat dan zikir kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang punya hati, kata beliau, tapi hatinya lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang aku syukuri, kata beliau. Maka ketika seseorang seperti itu saja bisa bersyukur kepada Allah, maka sudah semestinya
kita yang diberikan kelebihan dengan segala kelebihan yang Allah berikan, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah dan kita mulai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bermohon semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya-Allah kita akan melihat terkait dengan bagaimana memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita manusia. Sebelum datangnya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masa di kala itu dikenal dengan jahiliyah. Apa itu jahiliyah, Bapak dan Ibu? Apa jahiliyah, Ibu? Ada nanti istilah jahiliyah, ada jahlun, kemudian ada yang dikenal dengan jahal. Kalau jahlun itu bodoh, kalau jahal itu dinaungi oleh kebodohan, kalau jahiliyah semua atau penuh dengan kebodohan-kebodohan. Jadi sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka masa itu dikenal dengan masa jahiliyah, yang mana di masa itu semua kebodohan ada di dalamnya. Apa kebodohan-kebodohan yang terjadi? Lihat ketika di masa jahiliyah itu ada satu kampung yang mana kampung itu isinya semuanya penjahat dan perampok. Ada pula di masa jahiliyah itu seseorang yang tiap hari naik ke Jabal Qubais. Manga beliau naik ke Jabal Qubais untuk mengajak orang untuk berkelahi. Itu masa jahiliyah. Sekampung orang penjahat, sekampung orang perampok. Ada orang yang tiap hari ke Jabal Qubais untuk mengajak orang berkelahi. Siapa yang ingin berkelahi denganku di atas Jabal Qubais? Tapi ketika itu terjadi, diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari permintaan dan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang tercantum dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah pada ayat ke-129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, utuslah seseorang dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatik, yang akan mengajarkan akan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, memahami akan ayat-ayatmu, wal hikmah, dan mengajarkan akan hikmah-hikmah, wa yuzakkihim, untuk membersihkan akan hati-hati mereka. Jadi Nabi Muhammad tu ketika diutus, siapa yang berdoa dulu Bapak dan Ibu? Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu dahulu beliau berdoa, Rabbana wab'as, ya Allah utuslah seorang rasul dari golongan mereka. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bara jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad panjang, begitu banyaknya ribu-ribuan tahunnya dari jarak Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran di situ? Bahwa seorang rasul saja, seorang nabi saja, kekasih Allah dakik dengan Allah ketika berdoa ribuan tahun sesudahnya baru dikabulkan. Maka jan kita sebagai hamba-hamba ketika doa belum diijabah, jan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Dan ketika kita berdoa besok belum dikabulkan, bagaimana ya Allah, lah acok kami berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Jangan meminta. Nabi saja, Nabi Ibrahim meminta diutus seorang nabi ribuan tahun baru diijabah. Itu gambaran kepada kita. Ketikalah didoakan dan berdoa Nabi Ibrahim dan Ismail, maka diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mukjizat luar biasa. Mukjizat beliau bukan seperti Nabi Musa dengan tongkatnya. Mukjizat beliau bukan seperti Nabi Isa yang bisa menyentuh orang sehingga hilang semua penyakitnya.
tapi beliau diberikan mukjizat, yaitu berupa kitab bernama Al-Quran. Maka inilah yang akan kita lihat pada pagi hari ini, bahwa ketika diturunkan akan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik nantinya. Maka ketika diutus Nabi, maka turunlah nanti pesan Allah dalam Quran surat yang ketiga pada ayat yang 110. Kuntum khaira ummah. Kalian dikatakan umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari dahulu zaman dikenal dengan jahiliyah, datang Nabi membawa Al-Quran dengan mukjizatnya, berubah jahiliyah menjadi khairu ummah, umat terbaik. Jadi kalau kita melihat kembali, ketikalah datangnya Al-Quran, lah turunnya dan diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Satu kampung yang dahulunya sebagai seorang kiniko penjahat berubah kiniko menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang suku naik ke Jabal Qubais itu siapa Bapak dan Ibu? Umar bin Khattab, yang tiap hari mengajak orang untuk berkelahi di atas bukit, yang mengajak orang tiap hari untuk kiniko berkelahi di atas Jabal Qubais. Tapi ketika mendengar kalimat Taha, mendengar kalimat itu saja tersentuh hatinya, masuk ke dalam Islam. Itulah gambaran Allah dulu. Apa kecil Allah menggambarkan? Kalau engkaulah berpedoman kepada Quran kecil Allah, lah engkau jadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan, maka yakinlah tidak akan ada kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan. Salah awak di mana hari ini? Salah kita belum menjadikan Quran sebagai kebutuhan hidup. Awak Quran hanya sebatas untuk dibaca saja. Awak Quran hanya sebatas kini kau untuk pajangan di rumah saja. Quran hanya sebatas kini memiliki saja. Tapi belum dijadikan bahwa Quran itu sebagai pedoman kehidupan. Padahal Quran surat yang kedua ayat 185 kata Allah mengatakan, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudan linnas. Pada hari yang mulia kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, hudan linnas, sebagai pedoman petunjuk kehidupan manusia. Jadi bahasa sederhananya Bapak dan Ibu, bagaimana mungkin hidup kita akan diberikan petunjuk kalau kita tidak pernah menganggap Al-Quran sebagai kebutuhan? Ba'a kita akan ditunjuki oleh Allah, sementara yang Al-Quran hanya sebatas bacaan. Bagaimana mungkin hidup kita akan diberikan petunjuk ke arah yang lebih baik, sementara Quran hanya sekedar dibaca oleh lidah, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan. Dan bahkan kita belum memahami akan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Itu gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menggambarkan seperti itu, apa maknanya kata Allah? Tidak ada orang-orang sukses di masa dahulu, melainkan mereka menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Jadi umat Islam ko Bapak dan Ibu, umat Islam ko adalah umat yang luar biasa. Umat yang luar biasa kini ko jayanya dan hebatnya di masa dahulu karena mereka berpedoman kepada Quran. Caliak Ibnu Sina, caliak Al-Ghazali, caliak kini ko berbagai macam lah nama-nama ulama-ulama di masanya yang hebat di bidang dunia karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Quran. Caliak Bapak dan Ibu akan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu siapa Bapak dan Ibu? Siapa Ibnu Sina itu Ibu? Kan ada rumah sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Maka Ibnu Sina itu dibuatkan namanya. Karena beliaulah orang ahli kedokteran yang luar biasa. Dari mana beliau dapat ilmu kedokteran? Beliau keluarkan semua ayat-ayat kesehatan dalam Quran. Beliau temukan teori-teori kedokteran. Dan beliau dikenal dengan ahli kedokteran. Siapa beliau? Umat Islam yang waktu kecilnya sudah menghafal akan Al-Quran. Belum nanti kita melihat
akan seseorang bernama Jabir ibnu Hayyan. Siapa beliau itu? Penemu atom. Dari mana beliau dapatkan atom itu? Kalau kita belajar, anak-anak kita belajar di sekolah ketika belajar kimia, maka yang menemukan atom kata orang adalah John Dalton. Tetapi pada dasarnya yang pertama kali menemukan atom itu dan dikenal dengan ahli kimia adalah seorang muslim yang hafal Quran bernama Jabir ibnu Hayyan. Apa yang diteliti beliau? Quran surat ke-57 Al-Hadid pada ayat yang ke-25. Apa arti Al-Hadid ibu? Besi. Diteliti pada ayat ke-25. Apa ayat 25? Di pertengahan. Wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi kecil Allah. Lalu beliau berfikir, apa guna Allah menurunkan besi? Diturunkan besi. Dan manusia mengambil ada manfaat bagi manusia. Diteliti oleh beliau, ada bongkahan kinikom meteor, ada besi diteliti dalam labor kecilnya, maka dari besi itu dapatlah partikel kecilnya bernama atom. Maka kemudian khazanah ini dikembangkan oleh orang-orang. Dikenallah atom itu dalam ilmu kimia dengan rumus Ferrum, Fe, yang nomornya adalah 25. Atom itu akan stabil kalau ada isotop. Isotop itu memiliki 4 nomor. 55, 56, 57, 58. Dan nomor paling stabil adalah nomor 57. Nomor paling stabil 57, maka dirujuk kepada Quran surat ke-57 Al-Hadid. Maka atom dikenal dengan nomor 25, buka ayat ke-25. Lah jauh hari Quran menerangkan tentang itu. Itu gambaran Allah. Jadi jauh hari Quran itulah lengkap kata Allah. Quran itu lengkap semua. Dari mana lengkapnya ya Allah? Dari apapun yang engkau jalani selama di dunia ada dalam Quran. Jadi kalau ingin selamat hidup kita, pedomani Quran. Kalau ingin selamat hidup kita, jadikan Quran sebagai petunjuk kehidupan. Bagikan gambaran sederhana Pak dan Ibu. Dari mulai kita diciptakan sampai nanti kita akan masuk ke surga Allah. Ada tak petunjuk-petunjuk dalam Quran? Pertama secara seringkas saja, mulai penciptaan manusia diterangkan dalam Quran surat ke-7 189. Ketikalah diciptakan, berada kita di dalam rahim orang tua kita, diterangkan dalam Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-5 dan Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 9 sampai ke-11. Ketikalah dalam kandungan, lahir ke permukaan, lahir ke dunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti lahir di bumi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang baru lahir, maka diterangkan dalam Quran surat yang kedua pada ayat 233. Ketikalah lahir anak, apa bimbingan sampai ia balik, diterangkan oleh Allah dalam Quran surat 31 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Dari balik nanti menginjak sampai remaja, apa yang mesti dibimbing? Kecil Allah berikan ilmu pengetahuan tapi tetap menanamkan takwa di dalamnya. Di mana dalilnya? Dalam Quran surat yang ke-32 ayat yang ke-11 dan Quran surat yang ke-9 ayat 122. Ketika nanti mereka lah dewasa, lah lapih masuk remaja, kenal dengan pasangan. Ketika mereka dewasa, lah mulai kini kau menganjak waktu remaja, maka kenal dengan pasangan, mengenal pasangan tapi tetap berdasarkan kepada norma-norma atau berdasarkan kepada syariat. Maka apa dalilnya? Kata Allah diterangkan dalam Quran surat 49 ayat ke-13. Sampai pada masanya masuk ke jenjang pernikahan dalam Quran surat yang keempat ayat yang keempat dan juga diterangkan dalam Quran surat ke-30 ayat 21. Menjalani pernikahan lah nikah apa hak apa kewajiban. Dima diterangkan oleh Allah dalam Quran surat keempat ayat 34. Rinciannya nanti dapat didapatkan dalam Quran surat yang kedua ayat 168, ayat kedua surat kedua ayat 172 dan surat ke-7 ayat 96. Rincian hak dan kewajiban. Ketikalah menjalani hidup, lah menikah, lah jalan akan hidup, tahu hak kewajiban, dikaruniai anak. Maka apa yang mesti dilakukan ketika diberikan anak itu?
Katikalah diberikan anak, maka ada amalannya dalam Quran. Kemudian awak bau saur. Ketika dapat rezeki, apa yang mesti dilakukan kepada Allah, maka banyaklah untuk bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kini kau dapat kesulitan, maka banyaklah bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ditemukan dalam Quran surat 14 ayat 17 dan Quran surat yang kedua ayat 214. Ketikalah menjalani hidup, apa kata Allah? Engkau takkan abadi hidup di dunia aku, kata Allah. Engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan menemukan ajalmu, kata Allah. Maka Allah ingatkan dalam Quran surat yang ketiga ayat 185. Kemudian kenali siapa yang membawa mati, bernama malaikat maut. Kenali malaikat maut itu dalam Quran surat yang ke-22 ayat yang ke-11. Ada nanti orang mati itu baik, ada nanti orang mati itu dalam keadaan yang susah. Ketika baiknya digambarkan oleh Allah dalam Quran surat ke-89 ayat 27 sampai ke-30. Tapi ada orang yang wafat kepada Allah dalam keadaan yang buruk, maka nanti ditemukan dalam Quran surat ke-8 ayat yang ke-50. Maka nanti setelah itu masuk ke dalam kubur. Apa yang mesti disiapkan masuk sebelum ke kubur? Maka dapat Quran surat yang kedua 152 sampai 154. Ada nanti masuk ke dalam surganya Allah. Surga tu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, kata Allah, bersama dengan Nabi, sahabat, orang-orang saleh dan para syuhada, diterangkan dalam Quran surat keempat ayat 69. Tingkatan kedua di taman-taman surga, diterangkan dalam Quran surat 51 ayat 15 sampai 23. Dan tingkatan yang ketiga, berada mereka di bahagian taman-taman surga. Kemudian di bagian keempat adalah surga yang biasa, surga ekonomi. Maka ada petunjuk semua dalam Quran. Kenapa kita tidak keluarkan itu dalam hidup? Bandak dikeluarkan. Cuba keluarkan semua ayat-ayat dalam Quran. Yakinlah, kata Allah, hidupmu pasti akan baik, kata Allah. Karena orang-orang dulu itu seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, Bapak dan Ibu, adalah seseorang yang kaya di masanya. Banyak harta. Tapi waktu itu masuk Islamlah beliau, ingin hijrah ke Yastrib, Madinah. Ketika ingin hijrah ke Yastrib, Madinah, apa kece orang di Makkah? Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau ingin hijrah ikut dengan Nabi Muhammad ke Yastrib, ingin memegang akan agama yang dibawa oleh Muhammad, maka tinggalkan semua kekayaan harta-hartamu dan engkau hanya boleh memakai pakaian yang sedang melekat dalam tubuhmu. Apakah ketika seperti itu beliau tidak jadi memeluk agama Islam? Jadi. Diagihkan semua kekayaannya. Beliau tetap ingin hijrah ke Madinah, ke Yastrib. Dengan harta yang lah diambil oleh orang semuanya. Padahal awak paling kaya, Pak dan Ibu. Lalu ditanyakan ke istri beliau. Ketika ditanyakan ke istri beliau, wahai istri Abdurrahman bin Auf, kalau engkau ikut suamimu hijrah ke Madinah, maka tanggalkan semua perhiasan-perhiasanmu dan tanggalkan semua pakaian-pakaian bagusmu. Tapi kalau engkau tinggal di sini dan tidak ikut hijrah, maka silahkan kami berikan harta ini semua kepadamu dan kami carikan pasangan seorang pemuda untuk menjadi suamimu. Cuba ke ibu, kok model itu pilihannya mah ibu ambil. Pai je suami, lapihan amih selolahnya, lapihan pitih selolahnya, tinggan pitih, tinggan baju rancak wak, tinggan amih kalau ikut suami. Tapi kalau ndak ikut suami, amih wak diagihkan, pitih wak diagihkan, tu dicarikan lo suami baru, muda baru. Mana yang ibu pilih? Mana ibu pilih ibu? Lah mulai bimbang wak, bimbang wak, malah yang rancak tu. Pai je suami, amih tangga, perhiasan tangga. Tapi ketika tidak, harta diberikan, suami baru yang muda diagihkan. Lalu berangkat Abdurrahman bin Auf. Ketika berangkat Abdurrahman bin Auf sampai di Yastrib, disambut oleh orang dengan sambutan yang luar biasa. Apa kata orang Madinah? Hai Abdurrahman, kami tahu engkau orang kaya dahulu, tapi engkau jatuh fakir karena engkau datang ke sini. Silahkan hari ini wahai Abdurrahman, engkau ambil separuh harta kami untuk hidupmu.
Apa jawaban beliau? Tidak usah, kata beliau. Tapi tolong tunjukkan saja di mana pusat bisnis di sini. Ketikalah ditunjukkan pusat bisnis, beliau keluarkan ayat-ayat terkait dengan bisnis dalam Quran. Ketikalah dikeluarkan ayat-ayat dalam bisnis dalam Quran. 3 bulan di Madinah menjadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun di Madinah menjadi orang nomor 1 paling kaya di Madinah. Kenapa? Karena pedoman kepada Quran. Jadi orang itulah dijamin oleh Allah. Apapun kehendak Allah, pasti mereka itu akan baik, kata Allah. Kalaulah menjadikan Quran sebagai petunjuk kehidupan. Makanya diawak itu yang susah. Kita Quran hanya sebatas bahan bacaan. Walaupun membacanya dapat pahala, tapi sudah digambarkan oleh para ulama dahulu. Siapa yang menggambarkan bahwa ada ulama mengatakan, kata beliau, aku di masaku mempelajari Quran ini kepada sekelompok orang. Yang dimaksud sahabat. Dan kami tidak ada mempelajari Quran itu, kami baru mempelajari 10 ayat saja. Ketikalah paham dan kami amalkan yang 10 ayat, baru kami pindah ke ayat berikutnya. Apa maknanya? Di samping membaca Quran, pahami, amalkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ayat dalam Quran kita baca, wailul lil mukadzibin. Apa artinya Bapak dan Ibu? Wailul lil mukadzibin, celaka bagi orang-orang yang berdusta, berbohong. Ayat tu sering kita baca, tapi kenapa kita masih suka berdusta? Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang kepada Allah. Ayat tu kita baca dan kita tahu ayat itu, tapi kenapa kadang kita curang di dalam kehidupan? Kita baca je ayat, innallaha la yaskhar qaum min qaum. Satu kaum jangan pernah mencari-cari kesalahan kaum yang lain. Satu kaum jangan pernah dalam artian untuk mencari keburukan orang lain. Tapi kita sibuk juga dengan itu. Padahal Quran lah awak baca. Belum dengan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak ada amal tadi kecuali puncaknya kalau dikerjakan dengan keikhlasan. Kenapa banyak je ibadah kita yang jauh dari kata ikhlas? Itu cuba direnungkan, cuba kita fikirkan. Quran kok semenjak kita sampai detik ini Bapak dan Ibu, sampai detik ini entah bara-bara kali kita khatam baca Quran. Semenjak kita mulai baca Quran sampai hari ini membaca Quran tu entah bara kali khatam. Sadualah ayat wak baca dalam Quran. Ayat dusta kita baca, tapi kita masih sering berdusta. Ayat curang kita baca, tapi kita masih juga curang. Ayat sombong kita baca, tapi kita masih sibuk dengan kesombongan. Ayat zikir kita baca, tapi kita jarang untuk berzikir. Ayat kini ko salat tahajud kita baca, tapi kita jarang menunaikan salat tahajud. Ayat-ayat yang lain kita baca, tapi jarang kita amalkan. Tanyakan, sampai kapan mode itu tarikh siawak lain? Kalau cuma seperti itu saja kini kita baca saja tanpa kita pahami, bagaimana mungkin hidup kita akan diberikan petunjuk? Sementara Quran unzila fihil Quran hudal linnas, Quran itu kami turunkan sebagai petunjuk kehidupan manusia kepada Allah. Belum dengan yang ikhlas. Cuba kita cari ikhlas Bapak dan Ibu. Ikhlas tu kepada Allah, amal tu puncaknya di ikhlas. Ayatnya kita hafal, Al-Bainah. Pada ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ada tak kita baca Bapak dan Ibu? Ada tak kita baca? Tapi sudah sampai bara ikhlas kita dalam ibadah kepada Allah. Karena yang ditakuti Nabi itu apa yang ditakuti Nabi? Aku takutkan kepada Rasulullah. Kata beliau, asyirkul asgar. Umatku itu banyak syirik kecil. Apa syirik kecil tadi? Ibadahnya penuh dengan ria, ar-ria. Ketika ria, apa ku ada je ikhlas tadi? Lain tak ada ikhlas. Padahal dalam hadis Nabi digambarkan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung dengan niat, wa innamal likulli imrin manawa, dan setiap yang dikerjakan akan didapatkan sesuai kadar niatnya. Kalau separuh sen niat wak yo separuh lo hasilnya dapatkan.
Kalau ndak ada niat wak sempurna, ndak ada puluh hasilnya. Maka mohon maaf lahir dan batin. Kenapa salat kita ndak merubah akhlak? Mungkin ada dalam salat tu yang kurang ikhlas hati kita. Kenapa patang tu kita kurban? Yang kurban tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lapeh kurban tidak menambah kedekatan. Mungkin ada yang salah dari keikhlasan kita. Mohon maaf kita berangkat haji dan umrah. Tapi ketika berangkat haji dan umrah, pulang dari haji dan umrah, tidak ada tambah kedekatan dengan Allah. Pertanda ada yang tidak ikhlas dalam hatinya. Aku mesti dikana itu. Kan banyak model-model ria tu Bapak dan Ibu. Banyak. Saya lihat seperti orang yang mengundang orang ke rumah. Kapai umrah, diundanglah orang sekampung ke rumah mendoa. Mau undang orangnya tidak masalah, rancak untuk meminta doa. Di masalahnya kadang dari ucapan wak, ketika dari ucapan kita muncul kini koreanya. Lah tiba orang serumah, sekampung di rumah wak, dikecekkan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah datang ke rumah kami, karena kami akan berangkat umrah. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu, tolong doakan kami selamat pulang pergi dan mudah-mudahan mendapatkan umroh yang makbul. Kan rancak Bapak dan Ibu. Tapi dia kia tidak rancak. Dia kianya. Dan mungkin di kampung koyo kami yang baru berangkat umroh baru. Itunya yang masalah. Itunya yang masalah. Kan hilang ikhlasnya. Sama dengan kurban. Kurban pada itu juga. Ada dengan yang nyata ada. Kami dengar langsung. Apa kecik kurban? Dia alhamdulillah lai saya ikut kurban tiap tahun ni. Tahun patang ikut ndak pernah ndak ikut dia. Taruh saya ikut kurban ko. Beda je si anu tu ah. Pitihnya banyak tapi ndak ikutnya kurban. Manga dibaca seperti itu. Berangkat umroh kini ko. Ketika umroh haji, ketika tawaf mestinya sibuk dalam artian untuk zikir. Sa'i dari Safa ke Marwah sibuk untuk zikir. Tapi cuba perhatikan, langsung di situ perhatikan apa yang terjadi. Orang bukan sibuk dengan zikirnya, tapi orang sibuk dengan HP-nya ketika tawaf dan sa'i. Apa hasil ibadah kalau seperti itu? Apa hasil ibadah kalau seperti itu? Banyak galak-galak ketika sa'i. Ditelepon orang ke kampung, ditelepon kini ke video ke kampung. Apa yang diceritakan? Desa nang di siko sawana lasuah, di siko lasuah. Ma zikir waktu lai ketika sa'i. Ma zikir waktu ketika tawaf. Kan tak ikhlas gitu lah. Makanya itu yang diperbaiki. Makanya jadikan Quran itu sebagai pedoman. Engkau pasti akan baik kepada Allah. Jadikan Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Engkau pasti akan baik kepada Allah. Itu gambaran. Tidak ada orang-orang ketika yang mereka dekat dengan Quran. Tidak ada orang-orang yang ketika mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Yang akan sulit hidupnya. Tidak ada kata Allah. Saya lihat Quran tadi Bapak dan Ibu. Quran itu turun di bulan apa Bapak dan Ibu? Ramadan. Syahru Ramadana. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Karena turunnya Quran. Dima turun Quran pada sebuah malam. Maka malamnya menjadi malam yang mulia. Lailatul Qadar. Bahkan ada surah namanya Al-Qadar. Lebih mulia dibandingkan 1000 malam. Kemudian dibawalah Al-Quran itu oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dapat kehormatan dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Dapat gelar Sayyidul Malaikah. Diagiahkan oleh Jibril kiniko kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad dapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Lalu turunlah Quran itu di kota yang mulia Makkah dan Madinah, maka tempatnya menjadi mulia. Apa maksudnya di situ? Dimapun Al-Quran itu ada, maka yakinlah kepada Allah pasti akan mulia. Jadi kalau ada Quran itu dalam rumahmu, yang Quran bukan sebatas bacaan, tapi mulai untuk mengamalkan. Maka yakinlah kepada Allah, engkau pasti mulia. Ada orang yang pernah sulit hidupnya ketika mereka dekat dengan Quran. Cuba perhatikan Bapak dan Ibu.
bara banyak pondok tahfiz kini ko yang gratis. Tapi kenapa orang tu nampak kesenangan dalam hatinya? Kenapa rasa cukup dan berlebih hidupnya? Padahal masuknya gratis. Ada kini ko sekolah-sekolah yang bayar. Ada kini ko pendidikan umum yang bayar. Tapi masih sulit dengan kini ko uang. Padahal orang masuk dalam bayar. Tahfiz kini ko gratis masuknya. Tapi kini orang tu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Allah yang cukupkan. Jadi hidup kita juga seperti itu. Kalaulah dekat dengan Quran, tidak akan ada yang kurang. Allah yang cukupkan. Dima gara-gara Quran orang bisa berangkat umroh gratis. Dima gara-gara Quran kini ko orang bisa berangkat sekeluarga naik haji. Quran yang memuliakan. Makanya mulailah hari ini kembali jadikan Quran itu sebagai kebutuhan hidup. Ba'a semua wak bapak dan ibu, anan butuh wak ini bapak dan ibu. Dengan uang. Kita butuh dengan uang, kita butuh dengan HP. Karena HP ku kini nampaklah menjadi kebutuhan bagi kita. Kita butuh dengan uang, maka anggap pula dan jadikan Quran seperti itu juga. Kenapa ketika ada uang kita tidak ada uang kita agak pusing? Kenapa ketika tidak ada pitih agak sulit pikiran wak, agak panjang kepala wak? Kenapa ketika jaringan tidak ada patang hilang? Ketika hilang jaringan heboh orang. Kanunya menganggap kebutuhan. Banyak orang datang, banyak heboh. Hilang jaringan. Bila elok leko. Bahkan dicari lo ke konter yang lain, cari kartu lain supaya ada jaringan. Tu saking hebohnya orang ketika jaringan HP hilang. Ketika pitih yang tidak ada, uang yang kurang, heboh orang heboh. Uang tidak ada. Tapi kenapa ketika Quran tidak dibaca, Quran tidak diamalkan, kita tidak pernah heboh. Tidak pernah merasa kurang. Karena Quran belum kita jadikan kebutuhan dalam hidup kita. Maka itu kata Allah. Allah mengatakan Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk merubah orang-orang dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Ketika di masa dahulu saja Quran turun, bisa merubah orang jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menjadi umat yang terbaik. Apalagi kita hari ini yang telah beriman, sudah semestinya kalau kita lah beriman, lah menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mesti lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti bapak dan ibu ketika awak akan wafat, akan masuk ke dalam kuburan. Ketika awak akan masuk ke dalam kuburan itu, ada yang mesti dipersiapkan. Kecik kuburan ada 5 kecik kuburan. Di mana 5 ini persiapan engkau sebelum masuk ke dalamku kecik kuburan. Pertama kata kuburan, aku tempat orang yang sendirian. Maka bawalah teman ketika masuk ke dalamku, kata kuburan. Sia kawan bapak dan ibu? Sia kawan keribau? Sia kawan keribau? Digambarkan oleh tadi yang akan menjadi teman adalah perbanyak berinteraksi dengan Quran. Karena Quran yang akan menemani. Di mana tak menemani? Dalam riwayat digambarkan ketika kitalah berada nanti dalam liang kubur, dalam liang lahat. Ketika akan datang malaikat untuk bertanya, datang seseorang laki-laki gagah duduk di samping kepala bapak dan ibu. Mau dia gagah laki-laki tadi, mau dia mengicik ko lah kira-kira bapak dan ibu. Kira-kiraan sajalah. Kalau ada itu salah, ada itulah gagahnya kira-kira. Duduk. Ketika duduk laki-laki gagah tadi, apa kecik malaikat ingin bertanya? Pergilah engkau. Apa jawaban laki-laki tadi? Tidak, aku tidak akan pergi meninggalkan orang ini. Kenapa tidak mau ia meninggalkan orang ini? Ternyata laki-laki gagah itu adalah Quran yang sering kita baca dan sering kita gunakan ketika di dunia. Karena ia tak pernah melupakanku di dunia, maka hari ini aku juga tak akan meninggalkannya, kata Quran, mengawaninya dalam kubur nantinya. Yang kedua, aku tempat yang gelap. Maka ketika masuk ke dalamku, bawalah penerang. Bawalah lampu penerangnya. Apa lampu penerang yang mesti kami bawa?
yang mesti dibawa sebagai lampu penerang, perbanyak salat malam. Karena digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mudassir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun. Jagolah kata Allah. Bangunlah kata Allah. Agak sebentar saja bangun untuk salat tahajud. Tak semua malam tidak, separuh malam tidak, agak sebentar saja. Manga ya Allah kumil lail, dirikan malammu dengan tahajud kata Allah. Itulah Allah katakan, kenapa kami mesti mendirikan tahajud ya Allah? Allah katakan, engkau siang hari sibuk, malam masak kelaluk saja kata Allah. Kan aneh kita manusia. Siang kita sibuk bekerja, siang kita sibuk mencari dunia, siang kita sibuk mencari uang, tiba malam lama lalu wak tak jago-jago sampai subuh. Padahal Allah katakan kumil lail, bangunlah. Untuk apa wak disuruh bangun tengah malam tu bapak dan ibu sepertiga malam? Mengadukan semua masalah-masalah kita hari ini. Mungkin ketika dari pagi kini sampai nanti menjelang lalu banyak masalah hidup wak. Mungkin kok rasaki wak kurang lancar. Kok galih wak kurang laku. Kok keraja wak mungkin ada kesulitan. Kok dalam bertanam kini kok tanaman wak kurang rancak tumbuhnya. Maka kita disuruh bangun sepertiga malam untuk mengadukan semua masalah-masalah di siang hari kita kepada Allah. Ketika kita sering salat malam tahajud, maka itulah yang akan menerangi ketika dalam kubur nantinya. Apa yang ketiga? Aku tempat yang kotor. Maka bawalah alas, bawalah tikar untuk masuk ke dalamku. Bawalah piak. Apa alas dan tikar yang akan dibawa? Perbanyak mengerjakan amal-amalan sunnah lainnya. Kerjakan. Jangan hanya cukup dengan yang wajib, tapi tambah dengan yang sunnah. Jangan hanya cukup yang cuma diwajibkan, tapi perbanyak yang sunnah. Itu yang akan menjadi alas ketika dalam kubur nantinya. Yang keempat, aku tempat ular yang besar yang akan menyiksa manusia di dalam kuburan. Aku adalah tempat ular yang berbisa yang akan menyiksa manusia dalam kuburan. Maka bawa obat penawarnya. Apa obat penawarnya? Maka banyak baca basmalah. Kemudian yang kelima, aku tempat pertanyaan malaikat. Engkau ketika masuk ke dalamku, engkau akan ditanya oleh malaikat terhadap apa yang pernah engkau kerjakan. Maka supaya engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, maka banyaklah engkau zikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu gambaran kuburan. Jadi siapkan bapak dan ibu, awak akan masuk ke dalam kuburan. Awak akan masuk ke kuburan, awak akan dekat dengan kematian. Kalau sampai hari ini belum juga menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, kalau belum juga menjadikan Quran sebagai kebutuhan dalam hidup, andai kata kita dijemput pulang, apa yang akan menyelamatkan kita ketika kita berada dalam kubur nantinya? Apa yang akan menyelamatkan kita ketika kita di akhirat nanti? Maka mulai hari ini selagi diberikan kesempatan, mulai hari ini baca Quran, pahami, amalkan. Bacalah cie ayat, kemudian pahami yang cie ayat, amalkan. Amalkan, amalkan, amalkan. Karena itu yang dilakukan oleh para ulama. Kalaulah sempurna mereka mengamalkan, barulah mereka lanjut kepada ayat sebelumnya. Yang salah dan kurangnya kita hari ini adalah apa? Kita kurang dalam mengamalkan apa yang kita baca dalam Quran. Maka jadikan Quran sebagai pedoman petunjuk kehidupan. Kalaulah menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk kehidupan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka engkau akan dijanjikan akan mulia, kata Allah. Bukan hanya di dunia mulia, tapi juga di akhirat akan mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di akhirat Bapak dan Ibu, satu pintu surga tu hanya akan masuk satu pintu untuk satu amal, satu pintu untuk satu amal. Ada satu pintu surga khusus untuk orang yang tahajud saja. Mau orang tahajud, masuklah, masuklah. Ada orang yang suka puasa, namanya Ar-Rayyan, pintu surga Ar-Rayyan. Masuklah, siapa yang suka puasa, masuklah. Tapi kalau oranglah dekat dengan Quran, bukan satu pintu yang menyuruh masuk,
tapi semua pintu surga berebut untuk menyuruh awak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pintu ku menyeru, masuklah ke sini. Yang pintu ku menyeru, masuklah. Semua pintu menyuruh kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kalau kita berpedoman dan banyak interaksi dengan Quran di dalam kehidupan. Maka mulai hari ini keluarkan semua petunjuk-petunjuk dalam Quran, maka fungsikan Al-Quran itu untuk membantu kita menjalani kehidupan di dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga ke depannya nanti mulai hari ini Allah tanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Allah tanamkan di hati kita, keluarga, anak cucu kita akan hati yang memiliki kecintaan dan kerinduan untuk mempelajari akan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita jadikan dan kita bermohon anak cucu kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, yang akan bisa menyeru kita nanti untuk membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk mempelajari akan Al-Quran ini. Allah bimbing kita untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan hari yang pernah kita jalani. Dan Allah bimbing kita untuk mendekat kepada Allah, sehingga akhirnya kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan al-fakir ad-da'if ilallah, yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.